Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11 Senin 26 Agustus 2024 sebagai berikut. 1. Pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Syamsul Hairil SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, kita bersama-sama membacakan umur kitab surat Al-Fatihah. Ila hadatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam alihi wa alihi wa zuriyatihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalim radhiyallahu ta'ala an rasulillahi ajma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yamahikatul mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiatan fil jasadina wa sa'adatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Chandra Juliansa SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Sana selaku calon penggerak angkatan 11 Kota Pagedalam, yang saya hormati dan juga saya banggakan Bapak dan Ibu guru pendidikan di SD maupun di Pagedalam. Pujian syukur kepada Allah SWT pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam acara diseminasi praktik baik dari salah satu orang calon guru penggerak di SD Pagedalam ini, yaitu tentang budaya positif. Salam nanti kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta semua pada dalam kita sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembukaan hari ini saya ucapkan selamat kepada Ibu Sana sudah sampai pada titik ini, sudah menjalani kurang lebih 2 bulan. Ya, ini adalah bagian dari kegiatan yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak,
yaitu diseminasi. Ya, diseminasi adalah menyampaikan informasi. Itu inti dari diseminasi, menyampaikan informasi terkait masalah tentang pendidikan. Di sini dirujukan ke budaya positif. Selanjutnya yang akan saya sampaikan di sini cuma untuk menambahkan saja dari terpapar dari Ibu sana, penerapan disiplin positif dalam wadah lingkungan sekolah dan juga kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama itu tentang disiplin. Disiplin ini, tujuan dari disiplin itu adalah memberikan kepada anak-anak kita, kepada kita sendiri kesadaran. Di dalam arti kesadaran tentang aturan-aturan yang harus kita taati tanpa memberikan hukuman. Ya, jadi ada selama ini mungkin kita sering atau bukan salah satu dari kita memberikan hukuman. Hukumannya adalah fisik. Nah, itu tidak boleh terjadi dalam lingkup sekolah, lingkup rumah tangga anak-anak dan juga lingkup masyarakat. Jadi bentuknya adalah penerapan disiplin positif. Jadi kita sebagai guru di sini adalah role model. Contohnya itu dari guru. Jadi kita memberikan pengertian, memberikan pemahaman, memberikan aturan-aturan yang sifatnya tegas, tapi kita tetap sebagai guru untuk mengayomi, membimbing, dan lagi mengasuh. Dengan otomatis kebiasaan disiplin positif itu kita terapkan dalam sekolah. Insya Allah anak-anak kita ini akan tumbuh kesadaran. Itu tadi intinya, menuntut kesadaran, melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan kesadaran tanpa paksaan. Jadi mereka melakukan yang pertama disiplin tentang waktu, datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, ya, mengerjakan tugas-tugas dari dulu tepat waktu. Itu tadi intinya. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan. Itu kita sebagai guru, kedisiplinannya banyak sekali, disiplin kerja, ya, kedisiplinan tugas, disiplin administrasi dan lain sebagainya. Jadi inti dari kita ini adalah bagaimana cara kita dalam guru melihat ya, apa yang ada di dalam siswa kita. Selanjutnya kita memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan motivasi, membimbing dan mengasuh sehingga peserta didik khususnya di SMP ini memiliki kesadaran tentang disiplin. Tetapi apabila ada yang melanggar, ini dari situ disiplin yang positif. Tidak ada yang namanya sanksi hukuman fisik terhadap anak tersebut. Ya, diberikan pemahaman, diberikan teguran, tetapi bentuknya itu adalah teguran yang membangun, bukan menjatuhkan anak-anak, menjatuhkan anak-anak. Mungkin di sini yang saya sampaikan sebagai pembuka dan juga pada ibu guru sana, selamat teruskan kegiatan ini sampai nanti akan bisa menjadi guru penggerak kelas. Dan juga ini sebagai motivasi pada bapak dan ibu guru yang belum mengikuti kegiatan calon guru penggerak untuk angkatan kelas kita tidak dapat kuota, karena insya Allah di tahun berikutnya ada 13 selanjutnya salah satu dari guru di SD guru 2 penggerak ini dapat mengikuti kegiatan yang sama dengan model yang sama tetapi dengan angkatan yang berbeda. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari ibu sana. Silakan simak, silakan dipelajari, silakan ditanya yang tidak tahu, dan juga silakan memberikan masukan, boleh silakan. Dan jadikan apa yang disampaikan oleh ibu sana pada hari ini menjadi motivasi diri kita untuk meningkatkan kompetensi masing-masing ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Chandra Juliansa SPD atas sambutannya. Untuk sesi selanjutnya kita memasuki sesi pemaparan aksi nyata CGP Angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Ibu Nurhasana SPD. Kepada Ibu Nurhasana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza
wa ma kunna linahtadiya hadanallah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberinya sehat, nikmat sempat sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tak lupa pula senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya dan insya Allah kita termasuk pengikut sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Lo makan, dia suara. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Baiklah, di sini hari ini pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, saya akan berbagi praktek baik budaya positif aksi nyata modul 1.4. Di sini berdirinya saya di sini bukannya saya lebih bisa dari kalian, tetapi di sini kita sama-sama belajar. Di sini saya selaku sebagai pembawa materi, selama ini saya didampingi oleh yang pertama yaitu fasilitator yang bernama Bapak Andre Prasetyo, Sarjana Komputer Manajer Pendidikan. Dan berikutnya yang senantiasa setiap bulannya selalu mendampingi saya di sekolah ini yaitu Ibu Betty Elawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan sebagai pengajar praktik. Dan yang paling saya hormati yaitu kepala sekolah kita Bapak Chandra Juliansa, Sarjana Pendidikan, yang telah memberikan kesempatan saya untuk dapat berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sekalian. Dan di sini saya sendiri yaitu Nur Hasanah, Sarjana Pendidikan sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan berbagi praktik baik mengenai konsep inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Pada perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila terdiri dari kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Selanjutnya, psikiater dan pendidikan Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Kush Theory meluluskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi tentang makna kontrol yaitu ilusi guru mengontrol peserta didik, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini ada penjelasan bahwa ilusi guru mengontrol murid, yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya
Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lalu yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Lalu yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Sweden R. Hoffer mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan yang terakhir, pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi instinktif dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Makna kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di dalam pikiran Anda? Nah, pada saat kita mengatakan kata disiplin,
mematuhi aturan. Iya, jadi pertama sekali kita kalau mendengar kata disiplin itu tentang peraturan, ya. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, lalu teratur atau kebutuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi untuk hukuman itu adalah alternatif terakhir. Jadi kita sebagai seorang pendidik bila perlu kita tidak menggunakan yang namanya hukuman, ya. Jadi dalam budaya kita ini makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi sebenarnya itu disiplin itu adalah belajar, ya. Jadi seringkali kalau kita di sekolah ini menghubungkan disiplin tadi dengan peraturan, jadi anak kita menjadi tidak nyaman, ya. Lalu Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, itu bahasa Inggris gue. Bacanya yuk ini. Baca di toilet apa kemarin? Self-discipline. Hah? Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar juga menyampaikan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Yang berikutnya kita memasuki mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada contoh nilai kebajikan suatu institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Di sini ada IPO Preference Program atau PIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang berikutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini, rekan-rekan sekalian, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, lalu kasih
bagian dari suatu kelompok. Yang berikutnya contoh dari penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya, contoh dari kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan area dirinya. Yang terakhir yaitu contoh dari kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, di sini lalu kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Untuk melakukan suatu motivasi perilaku manusia, ini terdiri dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Lalu motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi rekan-rekan sekalian, kita sebagai seorang pendidik ada baiknya kita memiliki motivasi eksternal atau motivasi internal. Berikutnya kita memasuki mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dan bersifat satu arah berupa fisik dan psikis. Lalu untuk konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitoring murid. Yang terakhir yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, lalu proses mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk menghangatkan suasana kita berdiri dan briefing sebentar ya rekan-rekan sekalian, kita berdiri semua. Ayo rekan-rekan sekalian, kita meriliskan buku kita ya biar bisa memasuki materi selanjutnya.
Diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Oke, baiklah kita masuk pada materi selanjutnya. Baiklah rekan-rekan sekalian, di sini kita memasuki 5 posisi kontrol guru. Menurut Diana Gosen, seorang guru dalam menerapkan budaya positif memiliki 5 kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini rekan-rekan silakan perhatikan tentang seorang guru sebagai penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi untuk guru yang posisi, baiklah rekan-rekan, dari video tadi kita sebagai pendidik memposisikan diri sebagai penghukum, maka di sini nada suara kita itu tinggi, lalu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, menghukum dengan hukuman fisik dan psikis. Nah, setelah ini kita melihat video mengenai pendidik sebagai pembuat merasa bersalah. Silakan diperhatikan. Tadi ini langsung video kabar tadi. Tuh paksa post deh. Udah. Oh, masih penghukum. Oh, belum. Selamat pagi. Dem berarti dek. Hapus berarti dek. Ulang. Ulang dulu. Dari video yang telah kita lihat tadi, bahwa seorang pendidik yang memposisikan diri sebagai penghukum, mereka menggunakan nada dengan suara yang tinggi, lalu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, menghukum dengan hukuman fisik dan psikis. Mari kita renungkan sejenak rekan-rekan sekalian, apa yang akan kita rasakan apabila kita adalah Naren. Dampak yang akan terjadi pada peserta didik kita, mereka akan memberontak dan menyimpan dendam, takut kepada guru dan memberi hukuman dan mengulangi kesalahan berulang kali. Jadi teman-teman sekalian, kita sebagai guru yang memposisikan diri sebagai penghukum, maka anak-anak kita nantinya
akan memiliki sifat-sifat yang seperti ini ya. Jadi mereka akan memberontak dan menyimpan dendam kepada pendidiknya. Lalu mereka akan takut kepada guru yang telah memberikan mereka hukuman, serta mereka akan mengulangi kesalahannya berulang-ulang. Baiklah, untuk berikutnya mari kita saksikan video mengenai seorang guru yang memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, rekan-rekan sekalian, dari video ini yang telah kita saksikan, maka di sini seorang pendidik yang memposisikan diri membuat merasa bersalah, maka pendidik itu akan berbicara dengan nada yang tenang, suaranya lembut, namun kata-katanya menyalahkan peserta didik, bahwa guru atau orang lain menderita karena ulah dari peserta didik tersebut, sehingga mereka akan merasa gagal. Dampak yang terjadi pada peserta didik kita nantinya setelah kita melakukan hal tersebut, maka peserta didik tersebut akan menyimpan emosi yang negatif. Lalu mereka menyimpan rasa bersalah dan mereka rendah diri dan menarik dirinya dari lingkungan. Itu yang akan terjadi pada peserta didik kita apabila kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah kepada peserta didik kita. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa di sini ini, nak? rekan-rekan sekalian, Selamat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Setelah ini kita akan menyaksikan video peserta. Nina ke kamera. Baiklah, rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan menyaksikan video bahwa seorang guru yang memposisikan diri sebagai teman. Silakan kita saksikan. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana.
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dari video yang telah kita saksikan, rekan-rekan sekalian, apabila kita sebagai seorang pendidik memposisikan diri sebagai teman, maka nada bicara kita akan ramah, lalu cenderung bercanda untuk menghangatkan suasana, membuat peserta didik nyaman dan menyelesaikan masalah peserta didik. Nah, apa yang terjadi apabila kita sebagai seorang pendidik memposisikan diri kita sebagai teman, maka akan berdampak pada peserta didik kita. Yang pertama, merupakan motivasi eksternal sehingga peserta didik kita menjadi tidak mandiri. Lalu, peserta didik kita bergantung kepada guru yang dianggapnya sebagai teman. Lalu, cenderung mengulangi kesalahan yang sama jika tidak diawasi oleh guru yang dianggapnya sebagai teman. Nah, berikutnya kita akan menyaksikan video yang guru memposisikan diri sebagai pemantau. Silakan rekan-rekan sekalian amati video yang ada di depan ini. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah kita menyaksikan video yang ada tadi, maka di sini kita yang memposisikan diri sebagai pemantau, kita akan menggunakan nada suara yang datar, lalu tidak emosional, tidak bersenda gurau, dan tidak menggunakan suara tinggi. Mengharapkan peserta didik sesuai aturan dan pemberian konsekuensi, serta bahasa tubuh kita datar dan cenderung formal. Yang terakhir, rekan-rekan sekalian, di sini kita akan melihat bahwa seorang guru yang memposisikan diri sebagai manajer. Dari video dari video apa tadi? Nah, dampak yang akan terjadi pada peserta didik apabila kita sebagai seorang guru memposisikan diri sebagai pemantau, maka peserta didik akan menghitung konsekuensi atau hadiah yang akan dia dapat setelah melakukan sesuatu, dan mereka tidak memahami nilai kebajikan yang dituju. Nah, setelah ini kita akan melihat video yang seorang guru memposisikan diri sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, rekan-rekan sekalian, dari video yang telah kita saksikan, maka seorang guru yang memposisikan diri sebagai manajer, mereka akan bersuara dengan bicara dengan nada netral, lalu tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Guru mengajukan pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran dari peserta didik. Lalu guru membimbing memecahkan masalah peserta didiknya secara mandiri. Rekan-rekan sekalian, mari kita merenung sejenak. Apa yang akan kita rasakan apabila kita menjadi Naren? Dampak pada peserta didik yang akan terjadi apabila kita sebagai seorang guru memposisikan diri sebagai manajer, maka peserta didik kita nantinya akan berefleksi tentang kesalahan yang dia buat, belajar dari kesalahan tersebut dan akan mencoba mencari penyelesaian dari permasalahan tersebut. Dan peserta didik kita akan menjadi lebih mandiri. Mari merenung sejenak posisi kontrol apa kita. Nah, jadi setelah kita melihat berbagai macam video tadi, seorang guru yang memposisikan diri sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer, maka kira-kira kita untuk saat ini berada di posisi kontrol seperti apa teman-teman sekalian? Ayo silakan, siapa yang bisa? Nah, di sini posisi kontrol guru yang paling ideal adalah posisi kontrol yang paling ideal sebagai manajer ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik yang paling idealnya adalah sebagai manajer. Karena dapat menunjang motivasi internal peserta didik dan guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada peserta didik kita. Lalu perjalanan kita sebagai pendidik tentu saja tidak mudah untuk sampai pada posisi ini. Tapi kita memiliki tujuan agar peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengusahakan hal tersebut. Di sini ada tabel mengenai 5 posisi kontrol guru. Ada perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Pada perilaku kontrol negatif, di sini guru akan memposisikan diri sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Lalu pada perilaku kontrol positif, maka seorang guru akan memposisikan
dirinya sebagai teman dan pemantau. Yang terakhir, apabila seorang guru bisa mengontrol diri, maka seorang guru itu akan membuat dirinya sebagai manajer. Di sini ada beberapa contoh perkataan dari seorang guru. Pada penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Lalu bila guru sebagai pembuat merasa bersalah, dia akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Di sini bila seorang guru berkata dia sebagai teman, dia akan berkata, lakukan demi ibu. Ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Lalu apabila guru berkata sebagai pemantau, dia akan berkata, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Dan apa yang terjadi sekarang? Nah, yang paling idealnya adalah jika kita sebagai seorang guru memposisikan diri sebagai manajer, maka kita akan berkata kepada peserta didik kita, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Lalu apa yang akan dihasilkan apabila seorang guru berkata demikian? Maka yang akan dihasilkan adalah apabila seorang guru memposisikan diri sebagai penghukum, maka yang akan dihasilkan nantinya peserta didik akan memberontak, menjadi pendendam, lalu selalu menyalahkan orang lain. Lalu apabila kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, maka yang akan dihasilkan nanti pada peserta didik kita adalah menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Lalu apabila kita memposisikan diri sebagai teman, maka hasilnya nantinya peserta didik kita akan ketergantungan kepada kita. Lalu apabila kita memposisikan diri sebagai pemantau, maka yang akan dihasilkan adalah peserta didik menyesuaikan diri apabila kita mengawasi mereka. Dan yang terakhir, apabila kita memposisikan diri sebagai manajer, maka yang akan dihasilkan dari peserta didik kita adalah mereka akan menguatkan karakter dan watak mereka. Nah, setelah ini kita masuk kepada 5 posisi kontrol guru yang terjadi kepada murid kita. Nah, di sini apabila murid kita ini, kita sebagai penghukum, maka dia akan berkata, saya tidak tahu. Lalu apabila kita sebagai pembuat merasa bersalah, maka murid kita akan berkata, maafkan saya. Apabila kita menjadi seorang teman, maka murid kita akan berkata, saya pikir ibu teman saya. Apabila kita menjadi pemantau, maka murid akan berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Dan yang terakhir, apabila kita memposisikan diri sebagai manajer, maka murid kita akan berkata, bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan. Dan di sini ada dampak yang terjadi pada murid kita. Apabila kita sebagai penghukum, di sini akan berdampak pada murid. Mereka akan mengulangi kesalahan berulang kali. Perilaku mereka menjadi agresif. Lalu apabila kita menjadi seorang pembuat merasa bersalah, maka dampak yang akan terjadi pada murid kita adalah mereka menjadi rendah diri,
merasa gagal dan tidak dihargai. Lalu apabila kita memposisikan diri sebagai teman, maka dampak yang terjadi pada murid kita adalah mereka akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan suatu permasalahan. Lalu apabila kita menjadi seorang pemantau, di sini dampak yang akan terjadi pada murid kita menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan yang terakhir, apabila kita memposisikan diri sebagai manajer, maka akan berdampak pada murid kita. Mereka akan dapat mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Rekan-rekan sekalian, setelah kita mempelajari mengenai 5 posisi kontrol guru, di sini kita akan membahas mengenai tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah kesepakatan yang diyakini bersama tentang kelas impian yang diinginkan oleh seluruh peserta didik. Bersifat abstrak dan berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua warga yang ada di kelas, baik peserta didik atau guru, mereka akan dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kami memiliki kesepakatan kelas 1 ya. Jadi di sini kami ambil contoh kesepakatan kelas 1. Di sini yaitu yang pertama menghargai dan menghormati teman sekelas dan guru. Lalu belajar dengan semangat, melaksanakan tugas piket dan bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling gotong royong, sharing dengan guru apabila ada masalah, lalu berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuat, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, dan yang terakhir yaitu hadir ke sekolah tepat waktu. Yang terakhir kita memasuki pembahasan mengenai segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat, menurut Johnson tahun 2004. Dengan restitusi yang merupakan proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua, diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab, karena restitusi fokus pada solusi, bukan paksaan. Di sini guru yang melakukan segitiga restitusi, yang pertama seorang guru akan melaksanakan menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Lalu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah itu seorang guru akan menanyakan keyakinan dari para muridnya dengan cara murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi nanti guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada muridnya. Mereka akan menggali informasi yang ada dari murid mereka. Setelah itu guru mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Selesai dialog tersebut, guru akan memvalidasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi setiap kebutuhan tertentu, lalu menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya. Lalu apa alasan mereka berbuat yang dilakukan?
Dari disclaimer, berikut ini merupakan praktek penerapan restitusi untuk menanamkan disiplin positif peserta didik. Adapun kejadian yang digunakan adalah settingan sebagai referensi penerapan disiplin positif. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini ada kasus ya. Kasusnya yaitu Keisha sering terlambat sekolah karena Keisha sering main HP. Di sini seorang guru akan melakukan segitiga restitusi. Silakan diperhatikan. Keisha, kamu tidak kenapa ibu memanggil ke sini sayang? Tidak tahu Bu. Hari ini Keisha datangnya pukul berapa nak? Pukul 8 pagi Bu. Keisha tahu kita mulai pembelajarannya jam berapa? Jam 7 pagi Bu. Iya pinter nah ya. Jadi kita pukul 7 pagi sudah melakukan literasi. Sekarang Keisha sudah tahu Keisha terlambat sekolah. Dan sudah berapa kali Keisha datangnya terlambat sayang? Sudah sering Bu, maaf saya bangun kesiangan karena asik main HP. Iya tidak apa-apa ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Masya Allah Keisha, alhamdulillah kamu sudah mengakui kesalahan kamu nah ya. Nah kalau ibu boleh tahu kira-kira Keisha tidurnya jam berapa nak? Jam 11 malam Bu. Keisha, masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati di dalam kelas waktu itu nak? Iya Bu, datang tepat waktu, saling menghormati, menjaga kebersihan kelas Bu. Iya, jadi keyakinan kelas kita ada yang datang tepat waktu. Sekarang menurut Keisha ada manfaatnya tidak kita datang tepat waktu? Ada Bu, kita membiasakan diri hidup disiplin Bu. Kira-kira bagaimana agar Keisha bisa datangnya lebih awal ke sekolah sayang? Saya harus tidur lebih awal Bu, supaya saya bisa bangun pagi. Iya, sekarang Keisha sudah tahu ya apa yang harus Keisha lakukan. Kapan Keisha mulai melakukannya sayang? Mulai hari ini Bu. Ya, terima kasih nak ya. Setelah kita mengamati video dari kasus Keisha tersebut, kita sebagai seorang pendidik itu akan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama kita akan mengidentifikasi, menstabilkan identifikasi, lalu kita akan memvalidasi perbuatan yang salah, dan terakhir kita akan menanyakan tentang keyakinan. Nah, setelah kita berdialog dengan murid kita, nantinya yang terakhir murid kita akan merefleksi apa yang telah kita lakukan tadi. Nah, di sini silakan rekan-rekan sekalian dilihat adalah hasil dari refleksi peserta didik kita. Saya dan Ibu Nur sudah melakukan diskusi. Ibu Nur meyakinkan saya bahwa apa yang saya lakukan kurang tepat dan saya akan memperbaikinya dan berusaha untuk meyakini kelas yang telah disepakati bersama. Nah, baiklah rekan-rekan sekalian, dari sini kita telah mempelajari tentang disiplin positif ya, dan berbagai macam Untuk sesi selanjutnya tanya jawab, kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana cara sebaiknya kita sebagai guru memposisikan diri dengan baik pada posisi kontrol. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Bu Dewi Ningsi atas pertanyaannya.
Baiklah, di sini saya mencoba menjawabnya. Jadi, bagaimana sebaiknya kita memposisikan diri ya sebagai seorang pendidik itu yang baik. Jadi di sini ada 5 kontrol posisi guru. Yang pertama yaitu guru memposisikan diri sebagai pemukul. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu sebagai manajer. Jadi kita ini sebagai seorang pendidik, sebelum saya pribadi ya, sebelum saya mengikuti calon guru penggerak ini, saya ingin berbagi pengalaman kepada rekan-rekan sekalian bahwa di sini saya seringkali memposisikan diri sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah. Ternyata setelah mempelajari tentang modul disiplin positif ini, apa yang saya lakukan selama ini adalah salah atau keliru. Jadi sebaiknya kita sebagai seorang pendidik, kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Jadi kita sebagai seorang manajer ini, kita berdialog kepada peserta didik kita, dan nantinya mereka yang akan memberikan suatu permasalahan mereka, dan mereka sendirilah nantinya yang akan menyelesaikan dari permasalahan mereka. Jadi kita sebagai pendengar atau sebagai pendukung dari mereka, seperti itu. Terima kasih pada Ibu Dewi. Baiklah rekan-rekan sekalian, pada sesi yang terakhir ini kita akan melakukan refleksi ya. Nanti saya akan membagikan kertas ini, apa yang kalian dapatkan dari materi yang telah kami bagikan tadi. Yang pertama yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Lalu perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang terakhir, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Ya, silakan rekan-rekan sekalian untuk dijawab ya. Ya, silakan rekan-rekan sekalian untuk dijawab ya. Jadi di sini kita mencoba untuk merefleksikan diri kita tadi ya, setelah saya berbagi praktik baik mengenai disiplin positif. Yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Baiklah, dengan mendengar materi ini, saya sebagai pendidik dalam proses pelajaran, saya harus buat keyakinan yang nantinya akan meningkatkan motivasi murid, dan murid akan bertanggung jawab dan akan kelasnya masing-masing agar kelas menjadi nyaman, aman, sehingga proses pelajaran menjadi bagus. Terus kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Setelah saya mengikuti sesi ini, khususnya mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi, saya menjadi semakin semangat dan termotivasi. Seorang pendidik di mana untuk membuat suasana kelas ini menjadi aman, nyaman di dalam kelas. Untuk materi segitiga restitusi, saya selama ini merasa sebagai pendidik, saya memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, di mana setiap ada anak yang melanggar aturan kelas, maka saya akan memberikan pernyataan-pernyataan yang nantinya akan menjadi merasa dirinya yang bersalah atas apa yang telah mereka lakukan. Setelah mengikuti praktik baik hari ini mengenai disiplin positif, sebagai pendidik kita memposisikan diri sebagai manajer, yang mana nama jika anak melakukan kesalahan, kita sebagai pendidik menggali permasalahan itu dari anak dan membantu anak itu untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
Terus saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Setelah mengikuti sesi ini, saya akan menjadi guru yang lebih baik lagi. Di mana saya akan membuat suasana kelas yang menyenangkan, yang nyaman, aman, dan termotivasi untuk belajar, terdidik untuk belajar dan menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Ya, terima kasih kepada rekan kita sudah merefleksikan tentang disiplin positif. Rekan-rekan sekalian, dapat kita simpulkan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai makmum atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Tangan untuk kita sekalian. Alhamdulillah ya, akhirnya sampai lagi penghujung acara. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Nasru minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutup. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam